Bagi Anda yang belum memiliki buku karya terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, segera miliki buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Industri sholawat ini kemungkinan akan masih terus berjaya, tapi tergantung dari beberapa daerah atau kabupaten-kabupaten tertentu dalam mensikapi industri ini. Tergantung apakah daerah-daerah tersebut tetap menyisakan anggaran belanjanya untuk mensupport acara ini. Mungkin setahun bisa 4 kali, bisa 3 kali, bisa 2 kali, bahkan 1 kali. Semua tergantung pesanan dan proposal yang masuk para pelaku industri sholawat, yang kebanyakan memang aktor-aktornya dari klan Balawi atau para habaib yang ada di Indonesia ini. Dan itu jelas memang sebagai pemasukan yang luar biasa. Hingga akhirnya Anda mungkin juga tahulah bagaimana di Banyuwangi, dari mulai Tulungagung kemarin, banyak penolakan-penolakan tentang industri sholawat ini, yang pelakunya atau aktornya adalah Syekh Hadroh dari Solo tersebut. Sekali lagi, ya, ini penolakan ini bukan serta-merta yang mereka klaim, para klan Balawi, bahkan para muhibinnya atau afiliatornya, yang itu menjadi satu jaringan atau network industri sholawat seperti dai-dai muda pribumi. Nah, coba kita dengar dulu bagaimana komentar dari seseorang yang sepertinya memang semakin sombong gitu loh. Tapi coba Anda nilai bagaimana fakta ini. Meskipun ini hanya VT atau potongan video, tapi ini bukan bertujuan untuk memprovokasi, bukan bertujuan untuk mengadu domba, sekali lagi ya, bukan tujuan untuk memecah belah umat, sekali lagi ya. Tapi terserah Anda bagaimana menyimpulkan dan bagaimana Anda bersikap. Kita mulai dari VT yang satu ini. Kita simak. Enak ya jadi ustadz jualan agama, penak banget no. Piye ta kowe iki? Sayange kowe kan gak iso, kan ngono lho. Dilalah kok sing iso aku ngono lho. Lah iya terus kowe yo penak banget no. Piye to, Pak? Pak ngono Pak private jet to mulakno tuku kulkas 2 pintu, kalungno gulumu. Lah. Lah iya gen adem. Lah timu kuwi nek kok jarne ya sumukno Pak. Tuku kulkas 2 pintu. Kurang asik kipas sing gudi kok ana blower. Parakno ning dodomu. Nek ra ono kipas panganan. Lah. Tenanan. Aku dikomeni wong lho, wah ini lho haji sekeluarga ngene. Lah aku iki gak ngerti lho Pak. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Ada beberapa video yang nanti perlu Anda simak, karena video yang satu dengan yang lainnya ini memang terkait industri sholawat. Monggo dimiliki semua para kiai, para santri, umat Islam, putra-putri, muslimin muslimat, mukminin mukminat, fatayat, ansor, banser semuanya, kalangan Muhammadiyah Persis, LGI semua harus memiliki sekalian. Semua umat Islam, non muslim pun harus beli ini. Ulama Nusantara Menggugat Nasab Balawi. Demikian, semoga buku ini bermanfaat untuk seluruh umat manusia, khususnya umat Islam Indonesia Nusantara, untuk pegangan untuk anak cucu kita nanti. Ya. Silahkan Anda nilai bagaimana pernyataan seorang dai muda yang mungkin itu menjadi panutan Anda, yang itu menjadi idola Anda selama ini di stage-stage industri sholawat. Silahkan Anda menilai, itu hak Anda. Anda berkomentar apapun, itu hak Anda. Sekali lagi, ini hanya untuk sebagai informasi. Ya memang kenyataannya seperti itu, tidak dibuat-buat. Kita masuk kepada VT yang kedua.
soal penolakan beberapa tokoh di Tulungagung sampai Banyuwangi yang terkait dengan industri sholawat ini. Saya katakan di awal, memang ada beberapa daerah yang menyisakan anggaran belanjanya untuk nanggap industri sholawat ini. Dan coba kita perhatikan bagaimana perbincangan tokoh-tokoh di Banyuwangi mengenai industri sholawat ini yang mereka sedang berdialektika dengan pemuka-pemuka, ya boleh dikatakan pemuka pemerintahan yang ada di Banyuwangi ya. Dan sekali lagi terserah bagaimana Anda menyimpulkannya. Kita simak. Pak NU, Bapakmu NU, Bapakmu NU ya Pak. Bentar. Andai kata waktu itu kami tidak bisa mengkondisikan, demi Allah, jawab sebentar. Sekarang baru saya buka, kemarin saya tidak pernah buka. Karena kami menghargai aparat keamanan. Boleh bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, karena ini diskusi dan ini namanya airing. Airing itu mendengarkan, ada dokumen dan nanti akan menjadi pegangan kita bersama. Kita sebagai warga negara yang taat aturan dan hukum, mari sama-sama menjunjung tinggi hak masing-masing. Kalau kemarin 3 bulan yang lalu apa yang disampaikan itu tadi benar, dan saya juga ikut terlibat. Saya sangat menyayangkan pemerintah daerah Banyuwangi yang katakan tutup mata dengan warganya sendiri. Oleh karena itu, hari ini yang namanya refleksi Banyuwangi ini maksudnya menampilkan prestasi-prestasi dalam satu Sulawesi. Ketika berbicara tentang sholawat, ini perlu saya tanyakan lagi. Sekarang ini sholawat menjadi bisnis. Pak Bram, saya minta tolong jawab sekarang. Anggaran menunjang habisnya berapa? Kalau di BPK itu 100 juta. Ini 100 juta. Kemarin kita ngadakan acara, ada bantuan dari BPD. Kalau nggak ada rupiah pun nggak ada. Terima kasih. Dan pemerintah beberapa respon kita intimidasi. Kalau kita sebagai pribumi, nenek moyang kita yang memperjuangkan kemerdekaan ini, mestinya menghargai pribumi. Kok kita malah dibodohi yang selama ini mereka tercatat dalam sejarah? Kalau kita sebagai muslim yang menjadi dasar pertama Al-Quran, saya baca ayatnya. Allah tahu. Dan alasan penolakan industri sholawat yang dipimpin oleh salah satu klan Balawi ini memang dari pihak mereka, dari para klan Balawi, bahkan dari afiliatornya, dai-dai muda pribumi menganggap penolakan industri sholawat ini sebagai salah satu kecemburuan sosial yang Anda lihat video yang pertama tadi. Dan ini tokoh dari Banyuwangi yang mengungkapkan kenapa di Tulungagung, di Banyuwangi itu menolak keras kehadiran seorang Syekh Hadroh ketika ingin menampilkan sebuah suguhan sholawatan. Ini juga sekaligus menampik bahwa penolakan sholawatan atau industri sholawat Hadroh ini bukan persoalan kecemburuan sosial, tapi ada hal yang lain yang lebih prinsipal yang harus kita ketahui. Kita simak videonya. Justru yang zalim, tolong dicatat, justru Syekh Abdul Qadir As-Sigaf itu yang zalim. Apa buktinya? 1, syair penyemangat perjuangan NU yang namanya Yahlal Waton itu pernah diajukan Pak Pakai, diaku oleh Habib Syekh, diklarifikasi setelah ketahuan publik. Sebelum ketahuan publik ini sudah diajukan Pak Pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, masih sama syair Yahlal Waton yang merupakan lagu manas memberikan semangat perjuangan NU untuk memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu juga dimanfaatkan oleh Syekh Abdul Qadir As-Sigaf pada saat konser di Malaysia, yang mana dalam syair Yahlal Waton di situ ada kalimat Indonesia Biladi, Indonesia dalam diriku, dirubah menjadi Malaysia Biladi. YouTube berikan. Dan yang ketiga, dalam beberapa konser Habib Syekh mengatakan merubah syair pada bulan yang katanya Rijih adalah gurunya NU.
Rizik adalah idolanya NU. Sejak kapan Pak NU berdiri tahun 1926? Rizik itu lahir tahun berapa? Yang kedua, selama ini jangankan memberikan kontribusi, jangankan memberikan nilai atau memberikan semangat perjuangan kepada NU, justru Riziklah yang telah mencela, mencaci maki tokoh dan idola NU Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, saya yakin dalam konteks ini yang disampaikan oleh Pak Bram tadi, Syekh Abdul Qadir As-Segaf adalah yang zalim, bukan yang mazlum. Dan sepertinya orang yang ditolak atau aktor dari industri sholawat ini memang sengaja membuat tantangan, bahkan menyepelekan para tokoh-tokoh yang sempat waktu itu menolak tentang kehadiran si Syekh Hadroh ini di kota Solo. Dan mungkin ini pernyataan dari si Syekh Hadroh ini juga menantang para penolak-penolak industri sholawat ini. Dan Anda pasti sudah melihat videonya. Tapi sekali lagi, coba Anda perhatikan bagaimana kesombongan dari Syekh Hadroh ini, yang memang tidak mau industri sholawatannya itu terus dibekukan. Terus bagaimana para afiliator-afiliator yang memang hidup dari industri sholawat, kurang lebih kan seperti itu. Tapi coba kita simak sekali lagi videonya. Ya alhamdulillah, ora apa-apa. Kemarin juga ada yang nulis di mana Mbok Sragen pentingnya. Apa modelnya apa? Menolak. Lah kowe iki sapa? Menolak hal Solo iki sapa kowe iki? Kok kaya kowe iki sing duwe dunya akhirat. Menolak hal Solo iki sing ngadakke hal Solo itu ya Al Habib Ali bin Muhammad Al Harisi di Kholi sing ngundangi Habib Ali. Deloken kok sing teko. Arep mbok tolak iki terus cara nolakmu piye? Gur pasang sepanduk wong limo tok pasang sepanduk tolak hal Solo. Kaya mulai. Sing ditolak ki awakmu. Bukan halnya. Awakmu ki ditolak ora teko ning Solo. Ngono lho maksudnya. Paham? Tidak hanya soal penolakan industri sholawat, karena memang industri sholawat ini buat para Klen Balawi, buat para afiliator atau yang hidup di industri sholawat ini memang menjanjikan sekali. Jelas mereka akan bagaimana caranya sekuat tenaga supaya industri sholawat ini masih terus berjalan, dapur bisa ngebul terus. Tapi coba kita lihat nanti bagaimana perkembangan penolakan di Jawa Timur dari mulai Tulungagung sampai Banyuwangi ini seperti apa perkembangannya. Nah, terkait dengan eksistensi para Klen Balawi yang memang sudah selesai karena nasabnya sudah tidak terkonfirmasi sebagai dulur Nabi, sekarang muncul siasat baru, strategi baru dari Klen Balawi, tapi menggunakan para muhcedulnya atau muhibinnya dengan cara bahwa PWI LS yang sudah terbentuk di sekian kabupaten yang ada di Indonesia ini katanya berdeklarasi bahwa PWI LS adalah bagian dari PBNU. Tapi coba Anda ingat-ingat, coba Anda telisik lagi, apakah ada anggota baik itu yang masuk di struktural PWI-LS yang ada di setiap kabupaten ini pernah menyatakan bahwa PWI-LS ini adalah bagian dari Nahdlatul Ulama? Kalau saya pribadi mengatakan tidak pernah. Tapi sekali lagi memang ini salah satu strategi, salah satu siasat Klen Balawi lewat muhcedulnya atau mukibinnya untuk membuat provokasi. Nah, kita simak pernyataan muhcedul atau muhibin yang
itu bagian dari jaringan siasat klan Ba'alawi agar mereka lebih eksis lagi setelah nasabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak. Waspada, waspada, dan terus waspada saudaraku ya. Akhir-akhir ini mereka mengeluarkan atas nama PWILS, Pasukan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Saudara, tak kasih tahu ya, Pasukan Wali Songo Indonesia, PWI, itu tidak dalam organisasi NU. Ya, saya ulangi lagi, PWILS itu bukan bagian organisasi NU. Ingin merusak NU, saudara, waspadalah. Waspada. Sekali lagi, dari VT pertama hingga terakhir ini, itulah bagaimana klan Ba'alawi sekarang ini mati-matian mempertahankan eksistensinya agar tetap tampil, tetap diakui oleh masyarakat Indonesia dengan tetap menggunakan siasat industri sholawat, juga siasat-siasat yang lain seperti yang tadi Muhcedol atau Mukibin klan Ba'alawi memprovokasi bahwa PWILS adalah bagian dari NU, yang kalau kita cermati secara nalar yang baik, yang paham tentang bagaimana berorganisasi, ya jelas PWILS secara struktural, secara organisasi itu memang tidak terkait dengan PBNU, dan memang bukan banomnya PBNU, itu jelas, tidak perlu diulang-ulang dan tidak perlu gembelengan kemaki cara penyampaiannya. Masyarakat pun sudah tahu tentang hal itu, tapi memang ini sengaja dihembuskan terus agar orang-orang di luar ya, yang tidak masuk mungkin saja di struktural PCNU, mungkin saja tidak masuk di struktural PWILS ini, akhirnya apa? Mengkambing hitamkan PWILS, dan akhirnya mereka yang sudah masuk di PWILS dan orang-orang di PCNU ini benturan supaya terjadilah konflik. Dan inilah memang manajemen konflik yang terus dibuat oleh klan Ba'alawi melalui muhcedul-muhcedulnya atau para muhibin-muhibinnya, yang mereka juga terus membuat meme, membuat viti-viti mengenai itu tadi, adu domba, pecah belah umat, PKI. Memang pikiran-pikiran muhcedul muhibin ini tidak jauh-jauh dari kandang kambing, adu domba, tidak jauh dari jualan perabot, pecah belah, tidak jauh-jauh dari PKI, padahal mereka PKI sendiri. Itu ulasan kali ini. Silahkan Anda cerna, silahkan Anda simpulkan seperti apa bahayanya memang klan Ba'alawi atau para habaib di Indonesia ini. Selain memang punya tujuan-tujuan tertentu, ada yang lembut, ada yang lemah lunglai, katakanlah tulang lunak, ada yang keras. Dan ini didukung terus oleh para afiliator-afiliator yang memang bergerak di industri sholawat, di stis-stis yang di situ adalah formatnya agama. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasannya, tapi hari ini cukup sampai di sini dulu. Dan sekali lagi, bagi Anda yang belum memiliki buku karya terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, segera miliki Buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.